Rizka Fatmawati, Refleksi Dwi Mingguan Modul 3.1 CGP Angkatan 9. Selamat menyaksikan. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya menggunakan pendekatan refleksi 4F dalam pemahaman dan penerapan konsep dari modul ini. Fact atau peristiwa. Modul 3.1 dimulai dengan pretest di bulan Februari 2024. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah memasuki album merdeka, yaitu tahap dengan menjawab pertanyaan yang memicu pemahaman mengenai kutipan dari Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi mengenai tanggung jawab kepemimpinan. Kemudian di album merdeka selanjutnya adalah mengeksplorasi konsep. Tahap eksplorasi konsep terdiri dari dua kegiatan. Pertama, saya mengeksplorasi pengetahuan diri sendiri melalui membaca, memberikan komentar, menjawab pertanyaan, dan menganalisis kasus seputar 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan dan pengukuran sebuah keputusan. Itulah yang saya lakukan dalam kegiatan fact atau peristiwa yang terjadi dalam modul 3.1. Selanjutnya, di alur ruang kolaborasi, pertama, saya memperoleh pemahaman dan pengetahuan atau teknik tentang pengambilan keputusan dari fasilitator. Fasilitator juga memandu saya dan rekan CGP lainnya dalam menganalisis sebuah kasus dilema etika yang saya alami bersama 3 rekan lainnya. Kami bersama-sama menyusun hasil analisis ini untuk dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Pada ruang kolaborasi kedua, kami bersama-sama mendiskusikan hasil diskusi. Tugas saya dalam kegiatan tersebut adalah menjadi moderator dan memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain. Langkah selanjutnya adalah menekankan kontekstual, di mana saya membuat wawancara dengan 2 kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan. Hasil wawancara ini saya jadikan analisis dan membuat laporan. Langkah terakhir adalah tahap elaborasi pemahaman dari narasumber instruktur. Pada tahap ini, saya mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang pengambilan keputusan, dipandu oleh instruktur pada tahap 2. Kegiatan selanjutnya adalah menghubungkan antar materi. Saya membuat koneksi antar materi yang telah dipelajari mulai dari modul 1 hingga modul 3.1 melalui menjawab 14 pertanyaan. Kegiatan terakhir adalah aksi nyata, di mana saya merancang sebuah tindakan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan pengujian keputusan pada modul 3.1. Tindakan ini mencakup diseminasi dan membantu memecahkan masalah dengan membuat keputusan berdasarkan konsep tersebut. Itulah yang saya lakukan dalam kegiatan fact atau peristiwa. Selanjutnya adalah feeling atau perasaan. Saya belajar modul 3.1, saya mengalami campuran perasaan, yaitu senang, tertantang, penasaran. Saya senang karena mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisis kasus, serta membuat keputusan terkait masalah yang dihadapi. Rasa penasaran muncul karena biasanya saya membuat keputusan tanpa mengikuti langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang terdiri dari 9 langkah. Selain itu, saya juga merasa tertantang untuk menerapkan praktik yang baik berhubungan dengan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Finding atau pembelajaran. Saat belajar modul 3.1, saya mendapat manfaat berharga dari modul ini terkait dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam proses pengambilan dan pengujian keputusan. Modul ini mengajarkan bahwa pengambilan keputusan haruslah berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan, membawa dampak positif, dan selalu melakukan analisis untuk menentukan apakah suatu masalah tergolong dalam dilema etika ataukah bujukan moral. Itulah yang saya lakukan dalam kegiatan finding atau pembelajaran. Selanjutnya adalah future atau penerapan. Sebagai pemimpin pembelajaran di masa depan, saya berkomitmen untuk melakukan diseminasi mengenai modul ini di sekolah kepada kepala sekolah dan seluruh warga guru. Selain itu, saya akan mengaplikasikan 9 langkah pengambilan keputusan, mempertimbangkan paradigma dan prinsip yang relevan dalam menanggapi situasi tertentu. Selanjutnya adalah terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya.